tidak apa-apa langsung aja gini. Jamnya ya. Jam. Itu punya apa, Dek? Itu enggak ada. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Devi. Silakan. Setelah kita berdoa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ibu mohon kepada anak ibu, silakan berdiri. Dengan sama Fitri ada. Indonesia
Senin kan kita pakai lengkap. Tadi ada yang dihukum? Ada. Kenapa dia dihukum? Aku nggak pakai dinamo. Hah? Dinamo. Nah, kan udah ibu bilang kalau hari Senin itu kita harus berpakaian yang lengkap. Dan posisi duduknya, coba duduknya yang bagus. Ya, duduknya bagus, kakinya masukkan di bawah meja. Jangan ada yang keluar kayak kemarin kejadian ada yang kesandung jatuh. Makanya duduknya harus yang bagus. Selanjutnya hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang dongeng. Jadi tujuan pelajaran hari ini yaitu yang pertama tujuannya adalah siswa dapat berdiskusi dan menyusun kata dan dapat menyimpulkan isi pesan. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua yaitu siswa dapat membaca teks dongeng ke peserta didik, dapat menerangkan tokoh dongeng. Itu tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat berdiskusi dan menyusun kata dan dapat menyimpulkan isi pesan. Terus yang kedua, siswa dapat membaca teks dongeng, peserta didik dapat memerankan tokoh dongeng. Kemudian setelah kalian tahu tujuan kita tadi, supaya kita besar tahu sifat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Supaya lebih semangat, Ibu minta kalian tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Itu tepuk semangat. Terus pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang dongeng sebelum pelajaran ini? Pernah? Dongeng apa itu? Dongeng itu apa? Dongeng itu apa? Iya, cerita hayalan. Cerita yang dibuat-buat. Itu. Iya, cerita yang tidak ada di zaman dulu kan. Itu arti dari dongeng. Jadi dongeng itu adalah cerita hayalan yang diceritakan pada zaman dahulu. Itu cerita yang biasanya berisi pesan atau amanat. Setelah kalian tahu apa itu dongeng, cerita dongeng apa yang telah kalian pernah baca? Bunga sedap malam, Kancil dan buaya, Apel
Ridho? Pernah baca dongeng? Enggak. Ini? Apa lagi? Fikri? Kucing dan kerbau. Hah? Rubah. Oh iya kata Devi. Ini? Apa? Pernah baca dongeng? Apa tuh? Burung tiwi berhati bersih. Banyak macam-macam dongeng itu yang telah kalian banyak sekali yang pernah kita baca. Nah, mulai sekarang kita biasakan membaca buku dongeng tersebut. Dongeng karena kita akan mengingat kita sampai tua. Sampai kapanpun kita akan mengingat cerita dongeng tersebut. Ya kayak kalian tadi sudah pernah baca cerita dongeng. Banyak yang kalian sudah baca. Setelah itu ibu akan menampilkan sebuah cerita pada gambar tersebut. Nah, nih gambar. Simak baik-baik ya. Ini manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Perhatikan gambarnya. Di situ ada apa aja? Ayam, kambing, kucing, Nah, ini cerita dongeng. Pohon apel ya. Terus. Nah, kalian menyimak tadi ada dua gambar. Yang pertama tumbuhan, yang kedua adalah cerita dongeng pohon apel yang tulus. Nah, perhatikan gambar. Simak kalian gambar ini. Ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan makanan, pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Jadi tumbuhan itu bermanfaat bagi kita semua. Apa manfaatnya tumbuhan untuk kita? Yang pertama adalah sumber makanan yang kita makan itu berasal dari Tuhan. Tadi pagi kalian makan apa coba? Nasi goreng. Nasi goreng itu berasal dari apa? Padi itu dari apa? Tuhan. Terus apa lagi? Hah? Bakso. Bakso dari apa? Bakso dari hewan.
Sok. Banyakan. Sok. Apa coba? Kalau Ah, centong. Apa lagi? nah bagi dua lagi. Kita bagi dua deh. Siapa yang kawan posisi? Yang berasal dari tumbuh kayu itu loh. Cangkir apa sih yang dari kayu? Hisap dah. Pakai tawanan. Terus apa lagi? Ya rumah tadi udah. Kursi, pintu, meja. Iya. Siapa yang jual? Terus sebagai bahan pakaian juga. Pakaian yang kita gunakan itu berasal dari apa? Benang. Benang itu berasal dari apa? Tumbuhan. Baju kalian, celananya, jilbabnya itu berasal dari tumbuhan. Nah selanjutnya sebagai pewarna alami. Warna ringan. Apa coba? Pewarna alami. Daun apa? Ah, daun pandan. Itu gunanya untuk apa? Untuk pewangi makanan iya, untuk pewarna juga iya. Ya kan? Kita ngapain bikin bolu? Supaya warnanya hijau. Pakai pewarna asli itu menggunakan pakai apa? Daun pandan. Lebih cantik, lebih wangi. Terus apa lagi yang pewarna makanan? Selain daun pandan. Apa? Buah naga. Ya bisa juga. Terus selain itu? Apa? Kunyit. Kunyit. Kalian tahu nggak jahe itu apa? Bisa untuk pewarna makanan? Bisa. Ngapain jahe serai termasuk pewarna makanan? Selain itu apa coba? Yang pewarna asli. Tadi daun pandan, terus kunyit. Pisang buah-buahan itu. Terus selain itu untuk sebagai kesehatan. Apa coba tumbuhan yang untuk kesehatan tubuh kita? Apa? Itu untuk kenyang kita itu kalau kangkung bayam. Yang untuk kesehatan. Apa coba yang untuk kesehatan? Tumbuh-tumbuhan. Kalau semuanya kita panas, demam, biasanya selain obat, kita dikasih apa coba? Hah? Bisa daun jarak. Kita taruh di mana biasanya? Di perut. Biasanya kalau kita demam, itu yang kita kasih daun jarak. Ditaruh perut. Kadang dikasih di sini kepala, biar demamnya turun panasnya berkurang. Terus apa lagi? Hah? Jeruk. Itu untuk apa? Untuk batuk. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi coba? Tumbuhan yang untuk kesehatan.
sumber industri, terus sebagai pewarna makanan, untuk kesehatan. Jadi kalau tadi manfaat tadi tidak ada, semuanya tumbuhan itu tidak ada, bagaimana? Tentunya kita akan bingung. Yang kita makan tumbuh-tumbuhan tidak ada. Kita sakit, selain obat kita manfaatkan tumbuh-tumbuhan tidak ada juga. Bagaimana coba? Tuh makanya Allah itu memberikan kita suatu kenikmatan yang luar biasa. Ada tumbuh-tumbuhan. Itu manfaat dari tumbuhan. Makanya kita manfaatkan tumbuhan itu sebaik mungkin. Dan cerita yang kedua. Di sini pohon apa ya? Gak tahu cerita pohon apa yang tulus? Tahu ceritanya gimana? Sebuah anak. Dijawab anak. Ya, jadi kemarin pas tema 1, Ibu udah menjelaskan dongeng tersebut ada 2 karakter. Karakter itu apa? Karakter. Apa? Sifat. Ini karakter kok jawabannya pohon apa? Diingat lagi. Karakter itu adalah sifat. Sifat ada 2. Sifat yang baik dan ada sifat yang buruk. Sifat antagonis dan sifat protagonis. Kalau sifat yang antagonis, sifat yang kayak apa? Antagonis. Sifat yang jahat, yang jelek. Mau nggak kalian mempunyai sifat yang jelek? Baiknya kita hindari sifat yang jelek-jelek, yang antagonis itu, ya. Protagonis, iya, sifat yang baik, itulah yang harus kita tiru. Apa tadi? Ada sifat antagonis dan protagonis. Ridho. Sifat antagonis sifat yang bagaimana? Sifat yang jahat, yang buruk, yang jelek. Terus protagonis yang kayak apa? Iya, yang baik. Jadi sifat yang bagus apa pada pohon apel yang tulus? Sifat yang mana coba? Hah? Iya. Sifat yang baik pada pohon apel yang tulus itu adalah memberikan cabang-cabang pohonnya kepada siapa? Kepada anak laki-laki. Terus jadi sifat pada pohon apel yang tulus adalah pemberani dan pemurah. Ya, kalian tadi udah baca itu. Siapa teman pohon apel? Karena laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Bahagia.
ada soal. Setelah itu ibu akan membagikan dalam bentuk kelompok. Nah, ini udah bentuk kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B, itu kelompok C, sebelah itu kelompok D. Oke. Dan setelah dibentuk kelompok, ibu akan membagikan lembar tugas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan sebelum kalian mengerjakan tugas di kertas tersebut, nih, di situ kan tugasnya jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut. Nih, informasi apa yang kalian dapat pada tumbuhan tersebut? Nah, jadi informasi apa yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, ibu silakan kalian mengerjakannya. Jadi ibu, kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Ya. Ayo, kerjakan, ayo. Perhatikan gambar tersebut. Itu yang ibu harapkan kamu tahu jawabannya. Itu senang. Aku tahu kok jawabannya. Aku senang itu ya. Ini kelompok ini bisa? Bisa lah. Anissa aja bisa kok tahu jawabannya. Senang itu.
Bila orang itu masuk, kamu kerjakan ini aja, ya. Tentunya kalian bisa pokoknya. Tadi saja ibu tanya bisa bu, tahu jawabannya. Fikri, gimana Fikri? Piye topinya? Kita izin aja. Bagaimana? Udah siap? Mana? Bebek. Ini sayang. Hah? Siap? Oke. Kasih aja nanti ibu ambil. Kelompok D udah siap. Kelompok C udah siap. Bagus. Kelompok B udah siap, tinggal kelompok A. Gimana Rido? Afi? Jangan nulis kan, ikut mikir dia. Udah siap? Kelompok Naura C udah siap? Kelompok B udah siap? Dan tugas yang pertama telah selesai dikerjakan. Dan setelah Ibu menyelesaikan tugas tadi, apakah kalian bisa mengerjakan? Bisa. Bisa? Alhamdulillah.
hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting bergerak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui Raja Hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu. Singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan. Jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu.
tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku raja hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat dan hutan kini damai selamanya. Itu cerita tadi antara singa dan tikus. Cerita dari dongeng tadi, apa saja sifat dari mereka? Apa sifat yang mereka miliki dari semua hewan tuh? Tikus penakut, pemberani, baik hati, sombong. Terus apa lagi? Baik, penolong. Nah, dari cerita tersebut terdapat sifat antagonis dan protagonis. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, kita bisa tiru dari sifat yang baik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi sifat tikus. Apa? Sifat tikus? Penolong, baik hati. Terus penakut. Pemberani. Itulah sifat dari si tikus. Kalau sifat si singa? Sombong. Jahat. Nggak jahat ya kalau si singa itu. Baik. Terus suka bersahabat. Ya, itulah sifat dari kedua hewan tersebut. Kita harus bersahabat dan tolong menolong sesama teman yang lain. Jangan kalian pilih, aku mau orang yang baik aja lah, yang cantik aja lah, yang kaya, yang banyak duitnya. Jangan, ya, semua kita kawani. Itu tidak ada perbedaan. Kita di sekolah ini sama antara kaya, miskin, sederhana, cantik, itu semua. Makanya kita tidak boleh membedakan. Kita harus bersahabat dengan siapapun. Terus apabila kita diberi pertolongan, apa yang harus kita ucapkan? Terima kasih. Apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Seperti tadi si singa ditolong oleh tikus. Si singa telah meremehkan si tikus. Ya, jadi kita tidak boleh seperti itu.
Ibu akan membimbing kalian bermain peran. Dan setelah itu kalian coba berdiskusikan dengan teman kalian. Siapa saja yang akan memerankan dongeng singa dan tikus? Oh, saya mau jadi ini. Oh, saya mau jadi ini. Nah, ibu persilakan sama kalian diskusikan sama teman sekelompoknya. Dan dan kelompok A udah di itu kan? Bagi tugas-tugasnya. Kelompok itu udah dibagi? Udah. Kelompok sini udah? Udah. Kelompok C? Udah. Berarti kalian udah siap? Semua kan? Iya. Dan ibu akan memanggil dari keempat kelompok ini biar waktunya tidak habis. Ibu ambil 2 kelompok aja. Tapi di antara kalian udah siap semua kan? Sudah. Ibu ambil 2 kelompok. Yang pertama, coba tampilkan kelompok C, kelompok Sinaura. Ya, gerakan maju ke depan. Putri maju cepat. Ya dibaca, aku dibaca. Rena dibaik. Dan siapa yang mau jadi singanya? Laura. Tikusnya? Rara. Eki? Rusa. Hanifah? Burung. Si kelinci. Nah, ini yang mau memerankan dari sana masuk. Baca. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil yang sangat penakut. Ia takut kepada manusia, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Jika ada angin tertiup dan langsung bergerak, ia akan mencari rumah bersembunyi. Karena itu semua hewan mengikutnya. Yang lain, yang bertiga. Yang bertiga. Penakut sekali dia. Bahkan dia takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya untuk menemui raja hutan. Singa sedang tertidur di dekat goanya. Dengan penuh percaya diri, tikus berbahasa di depan teman-temannya dengan menaiki singa. Meskipun sangat takut, singa pun terbangun mengguncangkan bulunya dan tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandangan. Semua hewan yang melihat sangat khawatir. Oh, tidak, singa akan menyerang tikus itu. Beraninya kau tikus, apa yang kau lakukan di punggungku? Pakai itu nak. Pakai itu nak. Raja hutan
ketakutan ini. Bantulah aku, wahai raja, untuk menyingkirkan rasa takut ini. Satu auman besar darimu, maka hewan takut padamu. Maukah kau melindungiku? Hahaha, kenapa aku harus menolongmu dan beri alasan mengapa aku tidak boleh memakanmu? Bantuanmu akan aku balas. Aku berjanji suatu hari nanti aku akan menolongmu. Tapi baiklah, aku tidak akan memakanmu karena aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari sini. Hewan yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan sangat terkejut. Suatu hari singa mencari makanan menjelajahi hutan. Tidak sengaja terkena jebakan penemu. Ia berusaha melepaskannya, tapi tidak berhasil. Singa tidak teriak minta tolong karena ia merasa raja hutan. Sementara itu semua hewan kemudian dari kejauhan hanya memandangnya. Beberapa saat kemudian lewatlah tikus sebagian pun datang. Teman, kita pergi, Pak Rakam dulu segera datang. Ayo naiklah di punggungku, kita pergi dari sini. Saat kau bilang akan membantuku, aku menganggap remeh. Aku pikir kau tak berguna, tetapi sekarang kau menyelamatkanku. Terima kasih, tikus. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak usah takut lagi padaku daripada siapapun. Kamu tikus yang pemberani. Jika aku menjadi raja hutan, kau adalah pangeranku yang pemberani. Tikus mulai tertawa. Hahaha. Semua hewan yang menyaksikan itu dari jauh dan bertepuk tangan. Dan kelompok C ini hasil ceritanya. Dan kita beri tepuk tangan. Dan untuk kelompok si Aura, Gus harapkan duduk kembali. Dan selanjutnya adalah kelompok A. Tadi udah dibagi? Kelompoknya A? Ya, maju depan. Kuat suaranya. Ya kita Dan si Apik mau jadi apa? Singa. Mirza? Tikus. Rina jadi apanya? Jadi apa ya? Kelinci. Si siapa Ren? Bisa. Tadi jadi apa? Oke, udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai? Pakai Apik biar suaranya kedengaran dari sana. Iya, Ya. Ini mikrofon enggak gigit kamu enggak. Biasa aja. Enggak berkurang gantengnya pun enggak akan berkurang. Udah bisa dimulai? Oke. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil yang sangat penakut. Ia takut kepada rusa, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Jika ada api tertiup dan ranting bergerak, ia akan mencari lubang bersembunyi. Karena itu semua hewan mengejeknya. Takut sekali dia, bahkan dia takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya untuk menemui raja hutan. Singa sedang tertidur di depan goanya. Dengan penuh percaya diri, tikus berpose di depan teman-temannya dengan menaiki
Meskipun sangat takut, singa pun terbangun mengucapkan mulutnya dan tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandangan. Semua hewan yang melihat sangat khawatir. Tidak, singa akan menelan si itu. Semua hewan takut padamu. Hahaha, kenapa aku harus menolongmu? Dan beri aku satu alasan. Mengapa aku tidak boleh memakannya? Aku berbagi satu hal yang jahat akan menolongmu. Tapi baiklah, aku tidak memakanmu karena aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari sini. Hewan yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan sangat terkejut. Suatu hari singa mencari makan menjelajahi hutan. Tidak sengaja terkena jebakan memburu. Ia berusaha melepaskannya, tapi tidak berhasil. Singa tidak teriak minta tolong karena ia merasa raja hutan. Sementara itu semua hewan dari kejauhan hanya memandangnya. Beberapa saat kemudian lewatlah tikus, kemudian mendekati singa dan mulai menggigit jari perangkap dan berhasil. Kelinci pun datang. Ayo teman, cepatlah. Para pemburu segera datang. Ayo naiklah di punggungku. Kita pergi dari sini. Tikus. Saat singa. Saat Kau tak usah takut lagi padaku, dan kau tak usah takut pada siapapun. Kamu tikus yang pemberani. Jika aku menjadi raja hutan, kau adalah pangeranku yang pemberani. Putri. Singa dan tikus mulai tertawa. Hahaha. Semua hewan yang menyaksikan itu dari jauh mendekat dan bertepuk tangan. Nah, itulah hasil perangnya dari kelompok A. Kita beri tepuk tangan. Dan untuk mempersingkat waktu, Ibu hanya memberikan 2 kelompok aja yang tampil. Ya, yang kelompok ini nggak apa-apa kan? Nah, dan setelah kalian telah menampilkan peragaan ini, Ibu akan membagikan sebuah hadiah untuk kalian, 1 orang 1. Terima kasih ya.
masih baru. Walaupun udah kita masih baru. Orang ini kok dikasih, Bu? Mana? Udah deh. Pokoknya semua ibu kasihkan semua. Loh. Ya tapi kita tidak boleh membeda-beda. Bedakan. Tadi udah ibu bilang tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ibaratkan tadi apa yang ibu berikan itu bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan kalian semua dengan baik. Dan selanjutnya kita berdiskusi masalah tadi, karakter apa yang terdapat pada cerita si singa dan si tikus. Nah, ibu akan membagikan tugas tersebut dengan kelompok. Ya nggak apa-apa, orang namanya kelompok kan kita harus sama. Makanya kalian harus mikir sama-sama. Oh ini bagaimana? Oh ini kayak gini. Oh bukan. Itu yang dinamakan kelompok. Nggak apa-apa. Ya 5-5 nggak apa-apa. Tulis saja nama kelompoknya siapa. Ini cuma ada mana? Nama kelompok apa tadi? A. B. Siapa nama kelompoknya? Nah ini diskusikan. Tiganya cuma bagaimana? Nah, barisnya nih pinggirkan dulu. Ini kerjakan kelompok. Tulis nama kelompoknya ya. Digunakan dengan baik. Di bawahnya lah nggak apa-apa. Yang ini saya cuma 5 orang kan? Hah? Ya, tulis aja 5 orang. Di sini kelompok kalian kan dia kan 5 orang. Ini tulis. Kayak kelompok sama 6 ya 6. Iya, nama kelompoknya. Di situ udah jelas. Nama kelompok. Siapa namanya? Ya kalau dari 5 orang ya 5 orang. Kalau dari 10 ditulis 10. Bukan orang. Lina di bawah, N-nya di samping Ayo kerjakan sama-sama ya. Kau siapa? Anissa. Oh. Oke, ha. Kau?
terdapat pada singa dan tikus. Sudah selesai? Udah. Ini diisi juga lebih. Iya. Iya kan? Sudah siap? Kelompok-kelompok udah siap? Nah, nih kumpulkan. Kelompok B, udah siap? Kelompok D udah siap? Kelompok A, udah siap? Alhamdulillah. Dan setelah ini, coba kalian salah satu dari kelompok siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusi tadi? Siapa? Laura. Situ aja ya, dipakai ini. Apa saja pesan yang terdapat pada dongeng tersebut? Jawabannya, kita harus selalu menolong. Karakter apa saja yang terdapat pada dongeng tersebut? Jawabannya, penolong, penakut, pemberani. Sikap-sikap baik apa saja yang telah dilakukan olehmu dan temanmu? Jawabannya, sering menolong dan sering bersahabat. Oke? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Laura. Oke. Jadi setelah kita pelajari tentang dongeng ini, kita diwajibkan mengikuti sifat atau karakter yang baik pada dongeng tersebut. Karena sifat yang baik itu akan membawa kita dalam kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, walaupun yang kita lakukan dimanapun tempat, dimana saja, itu yang kita lakukan. Selanjutnya, ibu akan memberikan kesempatan pada anak ibu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tunggu. Kasihkan mic-nya si siapa? Farah. Apakah di dalam dongeng hewan besar-besar itu menjadi tokoh antagonis? Apakah di dalam dongeng hewan besar-besar itu menjadi tokoh antagonis? Ya. Itu pertanyaan. Tentu saja tidak. Banyak dongeng yang menceritakan bahwa hewan besar itu menjadi penolong. Insya Allah minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan bawakan dongeng tentang gajah yang menolong kelinci. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Rara.
Apakah ada dongeng yang tokohnya bersikap baik tanpa ada antagonis? Tentu saja ada. Contohnya, dongeng apa? Dongeng apel dan anak laki-laki yang cantik. Ya? Tuh, siapa lagi mau tanya? Enggak. Jadi setelah kita pelajari tentang dongeng ini, kita diwajibkan mengikuti sifat atau karakter yang kita dongeng tersebut. Karena sifat yang baik itu akan membawa kita kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pelajaran tadi, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan tentang apa? Menceritakan tentang dongeng. Apa yang harus kita tiru dari cerita tadi? Apa yang kita tiru dari cerita tadi? Sifat? Iya, sifat yang baik tadi. Menolong, baik hati. Terus apa lagi? Suka bersahabat. Dan setelah pelajaran hari ini telah selesai, Ibu akan memberikan tugas PR kepada kalian. Buka halaman tema 2, halaman 11. Dan dibuka. Udah dibuka? Nah, kalau udah kalian paham, coba sebelum kita menyelesaikan ini, kita tepuk pulang terlebih dahulu. Mau pulang atau tidak? Pulang dulu. 1, 2, 3. Supaya padahal kemarin udah diingatkan. Coba lagi. Tepuk pulang. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Setelah kita melakukan tepuk pulang, sebelum pulang, silakan kepada kalian siapkan alat kalian disimpan kembali ke dalam tas. Dan setelah kalian berkemas-kemas, dan Ibu akhiri pelajaran ini.